Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimah, para ustaz, para guru, para orang tua kami, hadirin hadirat semuanya yang hadir di majelis subuh yang mulia ini, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi melalui lisan kita masing-masing, ya. Disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, punya tekad yang kuat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Di antara sunnah Nabi itu adalah majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu itu di antara sunnah yang sering kita perhatikan, yang kita saksikan sampai saat sekarang. Alhamdulillah. Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas bab at-tafakkur, ya. Imam Nawawi menyampaikan bab tafakkur. Kemudian beliau mengutip atau menukil ayat-ayat yang ada dalam surat Saba, yang ada dalam surat Ali Imran, yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah, ya. Di antaranya seperti dalam surat Ali Imran, qala Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin, ya, li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dari ayat ini juga kita bisa petik juga bahwa ada ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna fi khalqis samawati wal ard, ya. Pada penciptaan langit dan bumi ini, ya, ada dan pergantian malam dan siang itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya bisa dianggap, bisa dirasakan, bisa diyakini, ya, hanya bagi hamba-hamba yang ulul albab. Ulul albab itu hamba yang cerdas, hamba yang diberi akal sehat oleh Allah, hamba yang diberi kebersihan hati. Tapi kalau kita tidak diberi akal sehat, tidak diberi kejernihan hati, ya, maka apa yang terjadi dalam dunia ini biasa-biasa saja, Pak. Malam ya malam begitu aja kok, dari zaman dulu gitu kan. Siang begitu aja, nggak ada. Nah, itu bukanlah ciri-ciri hamba yang cerdas. Hamba yang cerdas itu dia memang memperhatikan gitulah apa yang ada di alam ini, ya kita. Pergantian malam, kok bisa malam itu berganti, ya? Siapa yang mampu melakukan itu? Siapa yang bisa menggerakkan semuanya itu, ya? Pergantian siang dari malam gitu kan. Nah, bahkan ada juga yang merenungkan kok pergantiannya itu pelan-pelan gitu loh, Pak. Nah, gitu. Ya kan?
Enggak sekalian gitu kan, misalnya dari apa? Dari malam langsung gitu, langsung kayak panas zuhur gitu kan. Berarti kan iya ya, subhanallah. Mungkin kalau ada manusia yang bikin ya, tidak seindah ciptaan Allah pasti gitu kan. Dengan pelan-pelan ya. Dari siang ke malam gitu kan, kok pelan-pelan gitu loh Pak. La ilaha illallah. Ya, subhanallah. Jadi dalam ayat ini kita bisa petik alladzina yadhkurunallaha ya, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di sini ada 3 ajaran. Yang pertama adalah dzikir. Ya dalam ayat itu, Pak. Jadi kita itu memang didorong, diajarkan, ya diperintahkan untuk menjadi hamba yang yadhkurunallaha. Ya, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala dunubihim, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring tidur. Atau dalam ayat lain yadhkurunallaha katsira gitu kan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi setelah berzikir barulah hamba ini akan berfikir, Pak. Jadi bisa kita pahami juga, hamba-hamba yang mau memikirkan, bertafakur itu sebenarnya itu dibantu atau didorong oleh apa? Dimulai dengan zikir dahulu. Makanya ya kalau kita ingin menjadi hamba yang ya seperti yang digambarkan oleh Allah ini, mau bertafakur terhadap alam ini, mulai dahulu dengan zikir. Nah, zikir yang diajarkan oleh Nabi. Jadilah hamba-hamba yang suka berzikir, ya. Karena itulah nanti dari zikir itulah nanti akan membawa kita untuk bertafakur. Zikir-zikir mana? Zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi terkhusus gitu kan, ya. Al-adhkar gitu ya, zikir-zikir kalimat-kalimat thayyibah, baca itu, dibaca ya Pak ya. Ada yang ada 2 itu ada penjelasan juga. Zikir-zikir yang diajarkan dalam Al-Quran, zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi dalam hadis, ya itu sudah dianggap dalam Islam itu adalah kalimat-kalimat yang sakral, Pak. Yang yang sudah permanen, ya. Maksudnya apa? Kalau kita baca zikir tersebut, mau paham atau mau tidak paham maknanya, kita dapat pahala. Itu maksudnya sakral dan sudah sudah permanen gitu, sudah gimana gitu, mulia sekali kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Ya kalau kita paham maknanya syukur alhamdulillah. Tidak paham pun kata para ulama, kita dapat pahala. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kira-kira masih ada nggak di antara kita yang belum paham makna subhanallah? Ya udah tahu kan subhanallah itu artinya apa? Maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang tidak layak baginya sebagai Rob, sebagai Sang Khalik. Baca itu subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Belum paham maknanya, dapat pahala, ya. Karena itu adalah kalimat ya yang sudah permanen, yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin menjadi hamba yang bertafakur, mulailah dulu dengan zikir, banyak-banyak zikir, Pak. Nah, jadi saya terkadang merasa aneh juga gitu loh. Ada sebagian ya hamba Allah yang tidak setuju atau kurang tertarik dengan halaqah zikir gitu ya. Zikir jamaah gitu, melarang zikir berjamaah. Padahal kalau kita lihat dalam banyak riwayat hadis ya, zikir berjamaah itu dianjurkan ya. Allah itu memuliakan dalam hadis ya. Para malaikat itu mendoakan, bahkan mereka hadir kepada halaqah zikir. Senang dalam sebuah halaqah pertemuan, dalam pertemuan tersebut ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memuliakan Allah ya. Yusabbihunaka wa yumajjidunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka. Banyak sekali dalam hadis. Mulia sekali majelis-majelis zikir. Mau sendiri-sendiri ya enggak apa-apa, silakan saja ya. Yang penting apa? Banyak-banyak berzikir. Itu perintah ya dari Allah dan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir
kemudian setelah itu bertafakur, nah setelah itu beramal. Ini ya ajaran yang penting kita ingat. Baiklah, hari ini jamaah sekalian kita melanjutkan bab baru, yaitu bab yang ke-10 di dalam kitab kita ini, yaitu babul mubadarah, ya. Babul mubadarati ilal khairat wa hath min tawajjuhin, ya, ila li khairin ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin, ya. Bab bersegera untuk berbuat kebaikan. Nah, bersegera, al-mubadarah. Al-mubadarah itu ya bersegera untuk membuat berbuat kebaikan, dan motivasi untuk menghadapi, ya, motivasi untuk berbuat kebaikan. Kemudian ya menerima atau ya senang terhadap sebuah kebaikan tersebut, ya, dengan kesungguhan, ya. Kemudian tanpa ragu-ragu. Jadi kalau kita tahu bahwa itu sebuah kebaikan, kita dianjurkan dalam Islam bersegera, al-mubadarah. Badiru bil a'mal, seperti dalam hadis yang akan kita bacakan ini, ya. Badara yubadiru, mubadarah, ya. Mubadarah, bersegera, ya. Ya, kita tahu nggak itu bahwa sesuatu ini kebaikan? Ya, kalau kita tahu itu kebaikan, maka konsep dasarnya adalah dianjurkan untuk menyegerakan, jangan diundur-undur apa saja. Nah, sekalipun nanti adalah gitu kan beberapa kasus, ada beberapa ya permasalahan yang mana konsep dasarnya iya kita untuk bersegera, tapi dengan berbagai pertimbangan dan keadaan, ya dibolehkan untuk istilahnya mengundur sedikit, nggak apa-apa. Tapi konsep dasarnya adalah kalau memang itu sebuah kebaikan, maka bersegeralah. Apa saja, ya, sholat, ya, sholat berjamaah, bersegera, gitu kan. Apalagi berhaji, ya, kalau sudah punya duit, sudah punya dana, bersegera, gitu loh, jangan diundur-undur. Nah, tapi kalau bagaimana kalau memang begitu keadaannya, gitu, Ustaz, ya, diundur-undur, ya bukan mengundur karena memang begitu keadaannya, ya, daftar sekarang, gitu kan, perginya diundur-undur lama-lama, ya memang begitu keadaannya, lain lagi cerita, gitu Pak, ya. Tapi yang jelas konsep dasarnya adalah memang setiap kebaikan itu kita dianjurkan al-mubadarah. Baiklah, ayat-ayat dalam Al-Quran yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama, qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Ya, kita sering mendengar kalimat ini, ya, dari kita kecil. Dari kita dahulu, ya, sebelum bisa bahasa Arab kita sering mendengar fastabiqul khairat, ya. Bersegeralah kalian, fastabiqu, ya. Bersegeralah kalian, al khairat. Al khairat itu jamak dari khairat, ya. Bersegeralah kalian melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu konsepnya. Ya, kalau memang itu sebuah kebaikan, maka bersegeralah, ya. Misalnya contohnya bersegera untuk menyambungkan tali silaturahmi yang selama ini mungkin sudah putus. Kita tahu, iya ya, saya sudah lama sekali tidak berkomunikasi. Bersegera, itu ya, bersegera. Sudah lama tidak istilahnya, ya Allah, mungkin sudah lama tidak mengunjungi orang tua misalnya, gitu kan, mengunjungi sanak famili, atau sudah lama tidak, misalnya biasanya kita ya mungkin bagi jamaah yang sudah biasa misalnya, gitu kan, setiap sekali sebulan mengunjungi anak yatim yang diberi donasi misalnya, macam-macam lah kasus, gitu kan, sudah lama. Nah, untuk menyambungkan kembali itu dianjurkan juga bersegera, karena itu sesuatu yang mulia sekali dalam pandangan Allah dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastabiqul khairat, ya. Firman yang kedua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, ya. Dalam kalimat ini sari'u, ya. Yang pertama adalah sabiqu, ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah ini fastabiqu, ya, fastabiqu, kalimat Allah, ya, yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surah Al-Hadid itu sabiqu, ya, sabiqu, ya, maknanya sama.
bersegera. Dalam surat Ali Imran, wasari'u, sari'u itu juga bersegera. Ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju atau meraih apa? Maghfiratin min rabbikum, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan surga yang telah dijanjikan, ya. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang mana surga tersebut, ya, digambarkan, ya, luasnya seperti apa, Pak? Luas langit dan bumi, ya. Yang mana surga itu uiddat lil muttaqin, telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang bertakwa. Yang tidak bertakwa sudah enggak, Pak? Disiapkan enggak oleh Allah Subhanahu wa taala surga? Tidak. Itu sebuah keyakinan. Jadi berjuanglah kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Karena itulah sudah menjadi konsep dalam Al-Qur'an. Baik, Imam An-Nawawi mengutip dua ayat ini dalam bab bersegera untuk melakukan kebaikan. Kemudian hadis-hadis yang dikutip oleh beliau, Masya Allah. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitana kakita'il lailil mudlim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim wa Ahmad. Ya, ini bagus sekali, ya, untuk kita ingatkan, kita saling mengingatkan. Apa kata Nabi? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda. Apa kata Nabi? Badiru bil a'mal. Wahai sahabatku sekalian, wahai kaum muslimin sekalian, badiru bil a'mali, segeralah kalian untuk beramal soleh. Kenapa? Dalam hadis ini ada alasannya, Pak. Segeralah kalian untuk beramal soleh, ya, fitana, gitu loh, ya. Alasannya fitana, sebelum masa fitnah itu datang, gitu loh, Pak. Atau makna lainnya, segeralah kalian beramal soleh sebelum penghalang untuk beramal soleh itu datang kepada kalian. Jadi sebelum kalian tidak punya kesempatan lagi untuk beramal soleh, itu maknanya, ya, bisa kita pahami. Badiru bil a'mali fitana, yang mana fitnah itu, masa fitnah itu, ya, dia digambarkan oleh Nabi kakita'il lailil mudlim, ya. Masa fitnah itu, ya, zaman fitnah itu akan datang kepada kalian seperti apa? Potongan malam, ya, potongan malam al-mudlim, yang sangat gelap. Gitu, ya. Artinya apa? Ya, masa-masa fitnah itu memang mengerikan sekali. Itu maknanya. Apa? Ya, bagian malam yang sangat gelap digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Rasul mengangkat di sini yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, ya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Naudzubillah, ya. Ini contoh gambaran fitnah yang digambarkan, yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kalian dengan masa fitnah, dengan zaman-zaman fitnah. Yang mana zaman fitnah itu, ya, digambarkan seperti apa? Bagian malam yang sangat gelap. Atau juga maknanya kalian tidak, apa istilahnya, tidak menyadari bahwa fitnah itu akan datang mendadak kepada kalian, gitu loh. Fitnah itu apa? Akan datang tiba-tiba. Terus makna fitnah itu apa? Fitnah itu adalah, ya, kalau bahasa kitanya apa? Kalau dari kalimatnya adalah ujian atau cobaan. Al-imtihan atau al-ikhtibar. Itu makna apa? Fitnah. Atau juga sesuatu yang tidak mengenakan. Itu fitnah, Pak. Ya, sesuatu atau keadaan yang rasanya enggak senang kita terima. Itu fitnah, ya, makna fitnah. Contoh apa, Pak? Ya, kalau saya kita kasih contoh yang diberikan oleh Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Nabi? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ini contoh fitnah yang sangat pahit sekali. Apa kata Nabi? Seorang laki-laki di pagi hari dia mukmin, ya. Di sore hari dia
dia kafir, berubah dari keimanannya. Atau juga di sore harinya dia mukmin, besok paginya kafiran. La'udzubillah. Kira-kira pahit nggak ini Bapak Ibu? Pahit sekali, la ilaha illallah. Karena memang apa? Itu keadaan yang sangat genting sekali. Dari beriman langsung berubah, ya, tidak beriman. Sudah keluar dari iman, besok paginya beriman lagi. Begitu mudahnya, ya. Itu gambaran fitnah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh kita kasih contoh-contoh yang lain gitulah. Saya ngasih contoh sesuatu yang sangat tidak mengenakkan hati gitu ya, perasaan. Misalnya ada ya apa Pak ya contohnya? Ya tentang itulah anak-anak durhaka gitu Pak ya. Orang tuanya berharap sekali gitu loh. Anaknya ini soleh, soleha gitu loh. Tetapi ya keadaannya berbeda gitu. Apa istilahnya berbalik ya. Bahkan si anak ini bukan hanya tidak taat, tidak nurut gitu ya. Sampai-sampai mengancam orang tua, memukuli orang tua, itu kan gimana gitu loh Pak ya. Itu dia contohnya. Atau contoh sebaliknya gitu kan. Ada orang yang kejam sekali sama anaknya gitu kan. Jarang ditemukan gitu. Mana ada bapak yang jahat sekali sama anaknya gitu kan. Atau misalnya ada seorang ibu gitu kan yang tega-teganya melakukan itu kepada anaknya. Tapi itu terjadi. Nah, itulah contohnya zaman-zaman fitnah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, segeralah kalian beramal soleh sebanyak-banyaknya sebelum masa fitnah itu datang kepada kalian. Nah, hikmahnya adalah apa? Kenapa Nabi memerintahkan kita untuk beramal soleh sebelum ya masa-masa yang mengerikan itu datang kepada kita? Na'udzubillah gitu kan? Karena kalau masa itu telah datang kepada kita, maka kita akan disibukkan dengan keadaan itu, Pak. Nah, itu hikmahnya. Kita akan disibukkan dengan keadaan itu, sehingga karena sibuknya kita dengan keadaan fitnah tersebut, masa yang fitnah yang datang itu, karena sibuknya dengan fitnah ini, maka kita lalai. Nah, tidak bisa lagi untuk beramal soleh. Jadi memang sebelum masa-masa pahit itu datang ya, atau kita kita tidak berharap lah ya. Bermohon kepada Allah dijauhkan dari fitnah-fitnah itu. Ya itulah makanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, fitnatil mahya wal mamat. Ya, sebelum kita salam ya sholat fardu itu berdoalah, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu penting sekali. Ya Allah, aku berlindung padamu dari fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Berdoa setiap hari, setiap kita sholat ya. Jangan pertemukan jangan berikan hamba ya Allah gitu kan masa-masa yang sangat mengerikan tersebut ya Allah ya. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh ya. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Seorang hamba ini dia menjual agamanya ya dengan hanya demi untuk mendapatkan kepentingan dunia atau ya sesuatu yang bernilai materi. Mau mengorbankan ya keimanan, mau mengorbankan ya sesuatu yang sangat berharga sekali ya menurut pandangan Islam, demi hanya demi untuk mendapatkan kepentingan dan kemaslahatan dan kesenangan dunia saja. Baiklah, badiru bil amal, bersegera wasari'u ilaiha qabla duhuril awaiq. Iya, itu bahasa hadis yang perlu kita sampaikan. Jadi segeralah beramal soleh sebelum datang duhuril awaiq. Sebelum datang di masa suatu masa yang di masa tersebut kalian terhalang untuk beramal soleh ya. Fitana itu jamak dari fitnah ya. Al-fitan jam'u fitnah ya. Kemudian maksudnya di sini adalah wal maqsudu biha huna mawani wa dunub wa mihan wa masaib syadidah mudlima. Yang mana ya maksud
fitnah di sini adalah halangan untuk berbuat beramal soleh atau dosa-dosa atau cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah atau musibah-musibah yang sangat besar sekali yang dimana kalau musibah itu datang, cobaan itu datang, tahulu bainal mar'i wa amalil khair, ya, seorang hamba ini akan terhalang untuk berbuat kebaikan. Yumsi kafiron. Nah, jadi bahasa Nabi itu adalah yumsi kafiron, di sore hari dia kafir, di pagi hari dia beriman, ya. Di pagi hari dia beriman, di sore hari kafir. Makna kafir di sini kata para ulama ya dalam kitab ini, yahtamilul kufranu bin ni'ami. Jadi ada dua makna, ya. Makna kafir di sini adalah yang pertama, boleh jadi makna kafir itu adalah kafir terhadap nikmat atau ingkar terhadap nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya termasuk apa? Ya, seseorang yang tidak mau bersyukur, seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua perbuatan-perbuatan itu akan menjauhkan seorang hamba ini dari syukur. Itu makna kafir terhadap nikmat. Boleh juga makna kafir dalam hadis ini adalah memang kafir hakiki, ya, yaitu memang keluar dari agama Islam. Itu yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menjual agamanya dengan sesuatu yang bernilai dunia atau hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia. Dia rela menjualkan. Contohnya di sini adalah ka'ayyastahilla mala akhihi, au yastahillar riba wal ghish wa nahwa dzalika minal muharramat. Nah, contohnya apa? Ya seperti seseorang menghalalkan harta saudaranya. Artinya apa? Dalam berbisnis dia brutal sekali gitu loh. Dalam berbisnis seorang hamba ini tidak memperhatikan halal haram, tidak memperhatikan ini terzolimi atau tidak, yang penting saya banyak dapat harta. Nah ini salah satu Pak? Contoh, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, kata Nabi. Hamba ini menjual agamanya hanya karena untuk mendapatkan kepentingan dunia. Ya mau rela mengorbankan kaedah-kaedah dalam agama, prinsip-prinsip dalam agama hanya untuk untuk mengejar kepentingan dunia. Nah, contohnya di sini yang menghalalkan sesuatu yang memang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbisnis secara brutal dan lain-lain lah. Kemudian mungkin kalau boleh kita sampaikan contoh ini gitu kan, ya. Dan ini pernah terjadi atau banyak terjadi gitu. Ada seorang muslimah misalnya, ya, yang sebelum bekerja dia pakai jilbab. Nah, ini contoh, ya. Sebelum bekerja dia pakai jilbab, kemudian dia melamar di sebuah perusahaan atau apalah gitu kan. Nah, kemudian ketika mau diterima, ya perusahaan itu misalnya ngasih syarat, ya. Wah, ini ibu ini pakai pakai kerudung, ini pakai jilbab. Nah, syaratnya kalau mau kerja di sini harus buka jilbab. Itu memang perjuangan gitu kan. Relakah kita untuk melepaskan ini, ya, melepaskan jilbab hanya demi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut? Nah, sungguhlah kalau bagi orang-orang yang punya prinsip, seorang muslimah punya prinsip, punya pegangan hidup, ya, sungguh dia tidak rela untuk menjual yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena kemuliaan yang diberikan agama itu enggak selevel dengan pekerjaan yang akan saya dapatkan. Itu sebagai gambaran, ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang kedua. Ya sedikit lagi, mungkin satu ini saja. An Abi Sirwa'ah, ya, Sirwa'ah Uqbah Ibnil Haris radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra." Ya, Uqbah bin Haris, ya, beliau berkata, suatu hari aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Pak. Nah, ini dia.
Fasallama, setelah kami mengakhiri sholat, ya tentulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sallama, beliau membaca salam setelah sholat tersebut. Tsumma qoma musri'an. Nah, suatu hari ini kata Uqbah bin Al Haris, saya terutama suatu hari sholat di Madinah bersama Nabi, sholat asar. Kemudian fasallama, Nabi salam. Setelah salam itu thumma qoma musri'an, ya, Nabi berdiri dan segera. Jadi tidak seperti biasa saat ini gitu kan. Nabi berdiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Begini Nabi. Gitu loh. Biasanya duduk dulu gitu kan, berzikir. Nah, kali ini qoma musri'an, fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'ihi. Fatakhatta riqaban nas, setelah berdiri itu Nabi apa Pak? Melangkahilah begitu, istilahnya melewati apa? Riqaban nas, punduk-punduk jamaah. Gitu loh. Begini setelah sholat begini sampai beliau tiba di kamar beliau. Nah, gitu gambarannya. Fafazi an-nas min sur'atihi. Lalu kaget ya jamaah, para sahabat. Oh, kok Nabi begini hari ini gitu kan? Setelah salam langsung berdiri gitu, langsung apa istilahnya? Melangkahi apa ya? Riqaban nas, punduk-punduk para sahabat segera. Fafazi an-nas min sur'atihi. Lalu kaget jamaah yang hadir ya karena apa? Gerak cepat Nabi itu. Fa kharaja alaihim, setelah itu Nabi apa? Keluar dari kamarnya lagi gitu kan. Kemudian fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Lalu pun Nabi pun juga merasakan, wah ini para jamaah kaget ini, kok hari ini saya cepat-cepat gitu. Tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya, dzakartu syai'an min tibrin indana. Jadi Nabi menyampaikan kepada para hadirin, kepada para sahabat, dzakartu syai'an min tibrin indana. Para sahabat sekalian, saya cepat-cepat tadi setelah salam itu aku ingat ada sesuatu ya, kalau tibrin itu apa istilahnya? Potongan emas atau potongan perak gitu kan, ya sesuatu yang bernilai ya. Dzakartu syai'an min tibrin indana, dalam apa istilahnya, setelah tadi itu saya teringat saya punya potongan emas ya. Kemudian di rumah, di kamar, fakarihtu ayyahbisani, lalu aku apa istilahnya merasa nggak enak sesuatu yang aku punya tadi ya, potongan-potongan emas tadi gitu kan, menyibukkanku dalam sholat, fa amartu ya biqis matihi, lalu aku memerintahkan untuk membagikan potongan-potongan emas tersebut, tibrun tersebut ya. Maksudnya di sini apa? Nah, cukup di situ istilahnya, lafaz hadisnya begitu. Jadi dalam riwayat lain, wa fi riwayatin lahu gitu kan, riwayat Bukhari juga dengan lafaz kuntu khallaftu fil baiti tibron minas shadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Nah, dalam riwayat lain dikatakan Nabi berkata kepada para sahabat sebelum sholat, wahai sahabat sekalian, wahai sahabatku sekalian, aku meninggalkan di rumahku, di kamarku itu ada sedekah. Nah, meninggalkan potongan-potongan emas atau potongan-potongan perak yang mana itu untuk disedekahkan, untuk didistribusikan. Belum sempat ya aku distribusikan sebelum sholat. Kemudian setelah sholat makanya aku bersegera untuk mendistribusikan ya harta-harta sedekah, yang harta tersebut memang untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak. Lalu aku ya merasa nggak enak gitu, makanya aku bersegera setelah salam assalamualaikum, aku bersegera untuk menyampaikannya. Nah di sini ya pelajaran di sini adalah yang pertama istihbabut
takhallus mimma yushghilul qalb anillahi ta'ala. Yang pertama adalah pelajarannya kita dianjurkan untuk apa istilahnya menyelesaikan urusan-urusan kita, ya terutama ini sebelum sholat nih Pak, ya menyelesaikan urusan-urusan kita yang mana urusan itu akan menyibukkan kita dari mengingat Allah nantinya. Ya, kalau contohnya ini apa Pak kira-kira? Kalau contoh di kita sebelum kita sholat misalnya kan ada anak minta duit jajan misalnya gitu kan, ya kira gimana Pak? Nanti pula bapak mau sholat gitu. Nah sebaiknya kalau memang sudah ada duit, udah kalau minta duit Pak gitu, udah ini jalan kamu sama bapak mau sholat, udah gitu kan. Nah itu lebih baik daripada apa? Nanti dulu sholat dulu, ini langsung sholat Allahu Akbar, kasih duit mikirnya gitu. Repot. Nah itu ajarannya yang perlu kita petik ya. Jadi dianjurkan istihbabut takhallus ya. Dianjurkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mana perkara tersebut akan menyibukkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wastihbabul mubadarah ila amalil khair. Ya, sama seperti yang di atas. Ya, anjuran untuk bersegera untuk berbuat apa? Berbuat kebaikan ya. Kemudian jawazul istinabah wa taukil fi sarfis shadaqat ma'al qudrati 'alal mubasyarah. Boleh hukumnya apa? Al istibana atau taukil. Boleh dalam Islam itu mewakilkan atau istilahnya membuat istilahnya apa ya? Ya, bukan kita langsung yang apa? Yang mendistribusikan sedekah tersebut. Jadi boleh mewakilkan mencari wakil atau mewakilkan untuk mendistribusikan sedekah itu kepada orang lain. Gitulah maknanya gitu kan. Sekalipun kita mampu ma'al qudrati 'alal mubasyarah ya boleh. Misalnya seorang ustaz alim gitu kan, beliau sebenarnya bisa untuk apa? Terjun langsung ya mendistribusikan sedekah atau zakat, tetapi ya karena mungkin ya pengen bagi-bagi tugas ya hukumnya boleh ya. Ini dari sisi hukum ya jamaah sekalian, nah, boleh karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin berikutnya adalah at-tajarrud min masyaghilid dunya halal ibadah litasfu nafsahu fiha. Ini poin yang terakhir yaitu apa? At-tajarrud ya. Ya tajarrud itu melepaskan ya. Kita itu diajarkan melepaskan diri kita atau hati kita ini dari segala min masyaghilid dunya, dari segala apa Pak? Ya kesibukan dunia, masyaghilid dunya, terutama halal ibadati. Ya, terutama apa? Di dalam melakukan ibadah, maka selesaikan dulu. Ya, dianjurkan sebelum kita beribadah itu selesaikanlah dahulu apa? Perkara-perkara dunia. Ya. Gunanya apa? Litasfu nasfahu fiha nafsuhu fiha. Agar apa? Agar kita bisa fokus dalam beribadah. Ya. Makanya ada dalam hadis juga gitu kan, kalau mau sholat ada makanan sudah dihidangkan gitu kan itu ya. Itu hadis tuh Pak. Iya. Mana yang didahulukan? Sholat dulu atau makan dulu? Makan dulu gitu. Iya diajarkan. Iya. Pak. Iya, sholatnya biar khusyuk iya, ya. Ya tapi jangan itulah jangan dijadikan apa istilahnya ini terus gitu kan. Makan dulu gitu tidak. Iya. Ya mungkin contohnya ini mungkin kalau kita sedang bertamu gitu loh atau sedang mendadak gitu kan. Pas apa istilahnya tuan rumah sudah menghidangkan, tahu-tahu sengaja Allahu Akbar. Nah, itulah boleh lah mendesak gitu kan. Tapi jangan dipraktekkan terus setiap hari di rumah kita gitu kan, makan didahulukan. Tentu tidak. Gitu dia Pak ya. Ya kenapa? Kalau kita makan dahulu, maka sholat pun akan fokus. Tapi kalau hidangan sudah terhidang, ya sholat dulu dikejarkan. Paling tidak ini, yang saya yakini gitu kan, kita mikir gitu kan, kira-kira apa menunya gitu. Ya Pak.
Di awalnya khusyuknya minta ampun. Allah, aku mau. Ya, sudah takbir itu langsung itu. Petai atau apa ya? Gitu. Udah kacau itu ya. Iya, litaspu nafsuhu fiha. Ya, cukup. Semoga ini dua hadis ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua mendengarkan ya. Perlu kita kuatkan ada sebuah hadis Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'. Ya, ini sebagai motivasi kepada jamaah kita sekalian ya. Nah, Nabi bersabda, naddarallahu mura'an, Allah akan memberi keberkahan, Allah akan memberi keceriaan selalu kepada orang apa? Sami'a maqalati, yang orang seorang hamba yang mendengarkan perkataanku. Ya, ini contoh ya, hadis-hadis Nabi ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah keceriaan, kesehatan badan, kebersihan hati ya dengan mendengarkan hadis-hadis Nabi ini. Yang mana seorang hamba itu setelah mendengar hadis Nabi fawa'aha, dia memperhatikan. Ya, selain memperhatikan kalau bisa wahafidhoha, kemudian dia coba menghafal-hafal hadis Nabi. Yang ketiga apa? Waballaghoha. Nah, gitu loh. Waballaghoha kama sami. Setelah dia memperhatikan hadis-hadis Nabi yang didengar gitu kan, kemudian dia mencoba untuk menghafal. Kalau nggak bisa menghafal nggak apa-apa, Pak. Yang penting kita tahu itunya, inti ajarannya. Kemudian waballaghoha. Kemudian hamba-hamba itu menyampaikan kepada yang lain. Itu hamba-hamba yang begini kata Nabi insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan, kebaikan dan keceriaan serta kesehatan ya lahir dan batin insya Allah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak? Ya sudah Pak. Bismillah.